Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in ala rizqillah wa sunni. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ila yaumil A'udzu billahi rabbil muslimin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Insyaallah kita teruskan kajian kita kaitan dengan janji ataupun peringatan Allah terhadap bangsa Yahudi secara umumnya, atau Zionis pada khususnya. Dan saya ulangi sekali bahwa ayat yang kita pelajari ini termasuk, kalau dari segi mukjizat, namanya al-ijaz al-ikhbari. Ayat yang sedang kita pelajari ini kalau dari segi mukjizat namanya al-ijaz al-ikhbari. Al-ikhbari. Ini kalau dari aspek mukjizat, ayat yang kita pelajari ini termasuk mukjizat atau al-ijaz al-ikhbari. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek pengkhabaran atau pemberitahuan. Dari Al-Quran penuh ayat-ayat yang isinya memberitahu kita tentang peristiwa yang telah terjadi, bahkan sebelum manusia ada, Allah ciptakan. Dan Al-Quran ada ayat menceritakan tentang peristiwa yang sedang terjadi, dan juga ayat Quran yang menceritakan tentang peristiwa yang akan terjadi. Yang kita pelajari ini yang ketiga, al-ijaz al-ikhbari bis zamanil mustaqbal. Mukjizat Al-Quran dari segi pengkhabaran atau pemberitahuan peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Karena ketika ayat diturunkan, apa yang Allah ceritakan dalam ayat ini belum berlaku. Bahkan janji Allah yang kedua juga belum berlaku, akan datang. Peristiwa Nabi Adam di surga, penentangan iblis terhadap Allah ketika di surga, asal usul penciptaan alam semesta, itu yakni al-ikhbar zamanil madi. Quran ini benar-benar berkaitan isi dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Karena dia firman Allah, jadi tidak dihakkan, tidak dipengaruhi oleh time and space, meliputi segala ruang dan waktu. Kata ketika istilahnya ruang dan waktu belum tercipta pun Quran sudah cerita. Termasuklah nanti ketika alam semesta sudah hancur bertukar jadi alam akhirat, Quran pun sudah cipta. Kan? Jadi apa yang Quran ini memang melampaui dimensi ruang dan dimensi waktu. Sedangkan kita ini hidup yang dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Begitulah keistimewaan Quran. Dan termasuk yang sedang kita pelajari, pemberitahuan, pengkabaran, peristiwa az-zamanil mustaqbal. Karena saya katakan ketika ayat ini turun, apa yang Allah ciptakan dalam ini belum berlaku, akan berlaku. Ya, contohnya, saya ulangi ayat yang ke-7 dari surah Al-Isra. Al-Isra. Ayat ini belum berlaku, tapi Quran sudah cerita apa yang akan berlaku. Al-Isra ayat 7 ini yang kita nak kaji sambungan penjelasan-penjelasan yang lepas. Allah ingatkan kepada bangsa Yahudi khasnya dalam ayat yang ke-7 surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu, wahai bangsa Yahudi, berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik bagi diri kamu. Mana kebaikan itu manfaatnya bagi kamu. Sebaliknya wa in asatum, jika kamu berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu akan balik pada diri kamu juga. Jadi yang itu diingatkan oleh Allah, bahkan termasuk kita. Nah, ini dia. Wa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila jaa telah datang wa'dul akhirah, jadi yang terakhir, yang kedua kan, jadi Allah ada dua. Ternyata Allah pada Yahudi ada dua. Yang pertama telah kita pelajari yang dihalau dulu dari Madinah. Nanti bila sudah datang janjiku yang kedua, liyasu'u wujuhakum. Lam itu bukan karena, tapi lamul akibah. Mana akibatnya, kesudahannya, akhirnya, yasu'u, mereka memburukkan atau menjadikan buruk, menjadikan bodoh wujuhakum, wajah-wajah kamu. Mereka ini sebagai siapa ini? Bila telah datang janjiku yang terakhir, yang kedua, akhirnya mereka ini akan menjadikan buruk akan wajah-wajah kamu. Wajah kamu di sini siapa? Kamu? Kamu Yahudi. Mereka ini sebagai siapa? Tentara Allah yang Allah sediakan dalam, yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya itulah hamba-hambaku, kata. Jadi nanti aku akan antara hamba-hambaku, dengan orang pilihan Allah, yang akan menyerang kamu sehingga menyebabkan wajah kamu buruk. Maknanya apa? Memburukkan wajah maknanya lawan wajah buruk, wajah ceria aja. Ya, mana buat kamu menderita, sengsara, hina, dan maksudnya lah itu maksudnya. Dan waktu itu hamba-hambaku yang aku hantar kepada kamu untuk mengalahkan kamu karena kejahatan kamu, waliyadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah. Masya Allah. Dan akhirnya mereka dapat memasuki masjid
sebagaimana mereka telah memasukinya kali yang pertama. Cukup jelas ayat ini. Dahulu ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina, orang Islam bebas sebenarnya melakukan melaksanakan ibadah di Palestina karena masjid dan kawasannya dikuasai oleh orang Islam. Sekarang tak bebas, nak masuk pun dicek oleh mereka. Tapi Allah berjanji dalam ini, bila sudah tiba janjiku yang kedua, kamu akan hina, kamu akan kalah, karena tentara-tentara aku ini dan tentara-tentara aku, hamba yang soleh, akan bebas masuki masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa maksudnya. Ya. Sebagaimana dahulu hamba-hamba yang soleh bebas juga masuk. Jadi nampaknya ayat ini sekarang dah berlaku belum? Belum. Sudah belum? Belum kan? Ini yang saya katakan Allah cerita peristiwa yang akan terjadi. itu. Ini yang namanya jalan sabar. Sabar. Pertanyaannya, adakah peristiwa ini mungkin berlaku atau mustahil berlaku? Mungkin. Pasti. Pasti. Mungkin atau pasti? Pasti. Dari mana tahu pasti? Jawabannya biar ilmiah sedikit. Dari mana tahu dia pasti? Jelas. Mustahil ataupun mungkin, jawabannya pasti. Apa alasannya? Gunakan ayat ini. Dalam ayat ini jawabnya ada kan? Ada dalam ayat itu. Ada tuh. Apa dia? Allah berfirman dengan idza. Mana-mana ayat yang bermula dengan idza, apa disebut selepasnya itu suatu yang pasti berlaku. Kalau ayat dimulakan dengan in, apa itu selepasnya mungkin berlaku, mungkin tidak. Bila ayat dimulakan dengan lau, apa disebut selepasnya mustahil berlaku. Itulah jawaban yang 100% betul. Makanya 10. Kan dalam Al-Quran ada kata-kata apa namanya tidak. Nah, artinya apa tidak? Kata-kata in, apa dia? Ya. Kata-kata lau, ada lau? Ke lau. Kan tiga-tiga ini maksudnya sama kan? Merupakan syarat kan? Dipanggil huruf syarat nih. Ya. Apabila turun hujan banjir. In, jika turun hujan banjir. Lau, turun hujan banjir. Sama. Semua ini dia huruf syarat, tetapi memberikan message yang berbeza. Jika ayat itu bermula dengan idza, apa yang disebutkan sebenarnya sesuatu yang pasti berlaku. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan. Sekarang belum. Apakah mungkin? Pasti. Karena ada idza. Dan menunjukkan kepastiannya luar biasa. Selepas idza, fi'il madhi ke mudhari'? Ini. Madhi. Ada selepas idza fi'il mudhari'? Tidak ada. Selepas idza pasti fi'il madhi. Peliknya, tadi saya katakan apa yang disebut selepas idza sesuatu yang akan berlaku dan pasti. Akan kan? Tapi fi'il madhi itu bermakna lepas. Macam mana Allah gunakan verb yang madhi untuk menunjukkan peristiwa yang akan disebutkan. Bila Allah nyatakan sesuatu yang akan berlaku tapi gunakan fi'il madhi, maka ia bermakna benda itu pasti.
Jadi madi bukan sekadar telah berlaku, tapi fi'il madi digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang pasti akan berlaku. Sudah, ya. Waliyukabbiru ma'alau takbiro. Dan akhirnya kesudahannya mereka hamba-hambaku yang aku utus ini, kata Allah, yakni membinasakan apa menunjukkan apa yang alau yang mereka ala ya'lu ulah ulia tinggi yang mereka banggakan, yang mereka bangunkan, yang mereka kuasai tadbiro dengan hancur-hancurnya. Tengok janji Allah. Nanti bila sudah datang janji kedua, kata Allah pada Yahudi, aku akan utus hamba-hambaku, tentera-tenteraku, karena kejahatan kamu. Dan tentera kamu ini akan membuat wajah kamu buruk, mana? Membuat kamu hina, apalagi lemah, hancur. Kamu dikuasai, bahkan apa yang kamu bina selama ini akan dihancur leburkan, dan hamba-hambaku tentera aku ini akan dapat menguasai al-masjid sebebas-bebasnya. Jadi pasti, sekarang belum. Belum. Ini dari Allah SWT. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa apabila terjadinya kerusakan kedua yang dilakukan oleh Yahudi, maka Allah akan hantar tentara yang akan membalas itu. Kerusakan pertama mereka dah lakukan. Balasan Allah pada mereka, Allah sudah tunjukkan. Jadi mereka dihalau dari bumi Madinah. Kan telah kita beritahu hari. Wahai mereka ini pribumi. Dan yang dapat menghalau yakni Pati. Dan Nabi Muhammad Muhajirin kan Pati. Pendatang. Tapi waktu Tuhan Tabaisi kami dijemput. Dan baru beberapa tahun di Madinah, wah ini bukan orang Madinah, boleh berjaya menghalau Yahudi yang jadi pribumi. Itu luar biasa kejayaan. Karena kejahatan Yahudi, semua berpunya Yahudi kita telah pelajari. Apa kesalahan baik mereka dihalau? Bani Qainuqa ke, Bani Quraidah ke, Bani Nadir ke. Sekarang tiba yang kedua. Nanti kamu akan buat kerusakan lagi. Kali yang kedua, kata Allah. Dan aku akan balas kerusakanmu dengan balasan yang membuat kamu ranap. Kamu sudah tidak lagi wujud di muka bumi. Dalam arti kata, masa itu, bangsa Yesus sudah tidak ada lagi yang tinggal di muka bumi. Walaupun seekor. Walaupun seekor ke seorang saja. Yang 3 seekor duduk balik pokok tu. Seekor atau ini sangat dahsyat ni. Ya. Kalau sikit pasal bahasa, hari saya tengok bila dia cakap macam ni, mereka membinasakan apa mereka konsep ni dengan kebinasaan sebenarnya. Daripada perkataan macam ni kita tahu mereka konsep itu adalah yang ini. Pertama, ini kena belajar apa yang boleh dalam bahasa ada tata bahasa namanya nahwu. Kedua namanya ketiga namanya balagh. Ada 3 tata bahasa Arab. Kalau itu dia kuasai, ini bab nahwu saja. Kan di situ ada mereka, kamu. Itu dalam bahasa Arab apa tu? Mereka, kamu, kami, dia, domir kan, pronoun kan. Di sini ada kamu, mereka. Nah, macam mana kita nak tahu itu mereka itu siapa marjaknya? Kan? Di sinilah perlu nahwu pelajar itu gitu. Jadi di sini tengok dari awal ya. Jika kamu jika kamu berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik bagi diri kamu. Kamu ni siapa ni? Ini Yahudi. Jika kamu berbuat jahat, maka jatahnya akan kembali kepada diri kamu juga. Yahudi kan? Apabila telah datang janji yang kedua, yang terakhir,
Nah, jalan yang kedua, maknanya Allah akan antar balasan pada mereka karena mereka melakukan kerusakan kali kedua kan. Nah, tentara-tentara antar ini akan liyasu'u. Mereka akan menjadikan buruk. Mereka ini berarti siapa nih? Mereka akan menjadikan buruk. Mereka siapa? Tentera Allah lah. Menjadikan buruk wujuhakum, wajah-wajah kamu. Kamu siapa nih? Kamu Yahudi. Jadi nanti tentera aku akan membuat wajah kamu menjadi buruk. Maknanya membuat kamu hina lah. Kan kalah, hina ya. Itu satu. Jadi waliyat hulu dan akhirnya mereka dapat memasuki masjid. Mereka siapa nih? Tentera Allah. Kan? Sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama. Mereka siapa? Tentera Allah. Dan mereka akan menghancur leburkan. Mereka siapa nih? Mereka adalah apa yang mereka telah kuasai sebelumnya dengan sehancur-hancurnya. Mereka Yahudi. Nah, disitulah kalau tanpa mengetahui marjanya memang bingung. Apa mereka itu kerja nahwu. Tapi nahwu pun semua nahwu yang paling basic, bukan nahwu tinggi. Ya, nahwu derajat 2 boleh paham lah itu. Bukan nahwu tinggi. Nahwu paling mudah. Dan ada sekian tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, Arabic grammar, yang paling mudah sekali nahwu sebenarnya. Paling mudah. Yang agak susah paling susah yang di balaghah. Walaupun sorof itu ibunya. Orang Arab kata as-sorfu ummul ulum. Sorof itu ibu segala ilmu. Wa nahwu abuha. Dan nahwu adalah bapaknya. Jadi kalau kita sudah kuasai bapak ibunya, ya insya Allah. Baca kitab tak pakai makeup pun boleh. Baca bahasa Arab tanpa baris pun boleh baca dan betul. Dan boleh memahami. Kalau mau lebih lanjut lagi, tambah dengan ilmu balaghah. Kalau balaghah nanti cerita tentang ilmu bayannya, badiknya. Nah, itu lebih tinggi. So, paham ya ayatnya? Jadi ayat ini janji Allah yang pasti akan berlaku. Ini termasuk ijaz ibari di zamanil mustaqbal. Dari mana kita tahu pasti berlaku? Ada idza. Itulah jawabannya karena ada idza. Karena kalau in yang diberitahukan adalah boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak, mungkin. Kalau lau jadi ayat yang berkaitan ini Allah menjelaskan bahwa apabila telah terjadinya kerusakan kali kedua yang dilakukan oleh Yahudi pada cara umumnya dan Zionis kalau ini sekarang, Allah akan mendatangkan musuh-musuh ataupun tentera-tentera Allah yang akan membuat wajah mereka bermuram durja. Wajahnya bermuram durja maknanya hina. Yes. Dan musuh itu akan bebas masuk masjid sebagaimana mereka sudah memasuki kali yang pertama. Dan ini nampaknya ramai sarjana Islam mufassir ini sedang berlaku sekarang ini. Sebelum kita, okeylah, bermulai pada abad 20 ini, abad 20, 21 lah, tapi pada 21. Yahudi pada amnya, jadi sedang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan? Mereka diberi masa untuk bangkit semula. Yang kembali telah kita pelajari. Menguasai dalam bidang segala bidang kehidupan. Dan ini janji Allah nah. Yang dalam ayat apa yang kita pelajari tempoh hari itu. Abdabna lakum, dan kami akan berikan bantuan kepada kamu berupa harta benda, anak pinak. Dan itu dialami oleh mereka sekarang. Menguasai bangsa. Tetapi nikmat Allah, anugerah Allah yang tidak sedikit jumlahnya itu justru membuat mereka sombong, bongkak,
melakukan apa namanya Kerusakan. kerusakan yang Allah Akbar. Itu ayat 6 tuh yang Allah berikan aslinya kan boleh pelajari. Ayat 6 itu janji Allah buat mereka, Allah kepada mereka akan bangkit selepas apa? Selepas kalah teruk bangkit. Nah, ayat 7 ini memberitahu kepada kita sepatutnya kebangkitan yang dilakukan pada bangsa Yahudi ini ya membuat mereka itu sedarlah insaf. Mereka malah sombong, malah bermaharajalela. Dalam salah satu sifat sombong dan angkuh yang mereka lakukan, jadi sekarang ini saya ini sudah ada tanda-tanda bermaharaja, adakah sudah sampai ke puncaknya atau belum, kalau alam. Yang pasti mereka ini sudah mula melakukan kerusakan kali yang kedua dan Allah sudah beri amaran. Itulah maksudnya. Itu ayat 7-nya. Jadi ayat 6, ayat 7, ayat 4, 5, 6, 7 ini jangan dipotong terputus, dibaca terputus-putus. Ini bersambungan. Sambung. Ayat 6 menunjukkan misalkan tadi kebangkitan yang Allah janjikan pada Yahudi. Ayat 6. Ayat 7 amaran. Dan Allah rupanya tahu mereka menjadi bangsa yang sangat angkuh. Yang sangat angkuh. Dan ayat 6 itu dibuktikan dalam sejarah Ikatan Universitas Mesir kini, yakni seperti mana saat tempoh hari setelah berlakunya Harbul Ayyam Sittah itu. Harbul Ayyam Sittah. Six Days War itulah. Perang Arab selama 6 hari tahun 67 itulah. Di mana sebagai negara Arab yang perang dengan Yahudi waktu itu dan Israel kalah teruk itulah. Mesir kalah teruk, Jordan kalah teruk, Syria kalah teruk. Nah, kekalahan negara-negara yang berjiran dengannya membuat Yahudi bermula itu menjadi negara yang bukan sangat-sangat kuat hingga hari ini. Sangat-sangat kuat hingga hari ini dan bertambahlah kesombongannya hingga Yahudi menguasai saat tempoh hari yakni Gaza Strip ini yang sebenarnya tidak sebesar mana. Tapi Allah beritahu kepada kita ayat 7 ini berita baik bagi orang Muslim tentunya, baik tentara Allah, tapi ancaman keras bagi bangsa Yahudi. Sangat jelas Allah nyatakan apabila telah datang janjiku yang terakhir, yang kedua, yakni nanti aku akan datangkan tentara-tentaraku yang akan menghinakan kamu dan menghancur leburkan semua apa yang pernah kamu capai. Ma'alau. Allah itu maknanya, alayalu itu tinggi. Jadi apa saja pencapaian yang kamu telah capai hingga peringkat tinggi. Yahudi telah mencapai kejayaan ekonomi sangat tinggi. Dalam dunia teologi sangat tinggi. Dalam dunia ketenteraan sangat tinggi. Dalam dunia Yahudi belum capai. Tamadun tinggi, budaya tinggi, hiburan tinggi, makanan. Ini benar alau. Jadi Yahudi ini telah mencapai satu kejayaan dalam hampir semua aspek kehidupan hingga peringkat yang alam. Tapi Allah sudah janji, berkat kesombonganmu, apa yang jadi semua hancur lebur. Tunggu masa ya, Ustaz. Ya. Tunggu masa dia. Ya, kita wajib yakin pasti, hanya tak perlu tanya bila gitu aja. Ibaratnya ya mati pasti, satu mati itu pasti. Kita tak perlu pening-pening bila, tak perlu, sia-sia. Kiamat itu pasti, tak payah bila. Nah, itu sia-sia. Kita dah pelajari dahulu. Habiskan bokeh kalau kita misalkan. Siapa? Kalau tak tanya bini, siapa yang akan jadi kesukaan? Ya tidak perlu, maksudnya yang pasti yakin sudah. Sudah. Kita ini sering. Bila Allah hanya katakan aku janjikan sudah. Sama ada orang Banjar, orang Arab, orang tak perlu. Hanya ada nanti clue yang Allah berikan, yang Nabi berikan. Ada. Nah, nanti kita akan pelajari. Mari kita teruskan. Clue-nya Allah berikan. Clue-nya Allah berikan.
Tapi Allah tak sebutkan bangsa apa, suku apa, warna kulit apa, jenis warga negara mana, tidak sebutkan. Jadi contohnya As-Syaikh Salah Al-Khalidi, seorang sarjana muslim ini menegaskan bahwa wa'dul akhirah yang Allah sebutkan dalam ayat 7 itu, yakni merupakan janji terakhir itu, merupakan kemusnahan, kebinasaan bangsa Yahudi yang tidak akan berulang lagi. Maknanya apa? Yahudi dahulu berjaya, kemudian dimusnahkan, kemudian bangkit semula, kemudian Musnahkan. dibinasakan. Ini kemudian yang kedua ini. Bila ini sudah berlaku, Yahudi tidak akan bangkit hingga bila-bila. Bisa. Dah habis. Jadi nampaknya memang belum lah, tahun 2050 belum lah. Kapan dulu? Kecuali tanda kiamat. Kan? Ini tanda kiamat. Sebab kalau waktu kiamat sudah sangat hampir. Sudah sangat hampir. Baik, jadi daripada ayat ini, dunia waktu itu akan bebas daripada kezaliman, keangkuhan bangsa Zionis Yahudi, sebagaimana dinyatakan kata Salah Al-Khalidi, sahihun annahum qad ya'ishuna ba'da tadmirin wa izalati kiyanihim ala ardi Palestin, lakin ya'ishuna afradan yahudiyan atau jama'atin yahudiyatin fil alam dalilatin mustad'ifah biduni uluwin wa tamakkunin wa qahrin wa sultanin. Bermaksud lebih kurang betul, benar, sahih. Mereka mungkin masih hidup selepas bangsa mereka sebangsa telah hancurkan Palestina. Benar bahwasanya mereka mungkin masih hidup selepas mereka sebagai bangsa telah dibinasakan. Macam Quraisy kan. Setelah Makkah dibebaskan oleh Nabi, Fathu Makkah, bangsa Quraisy masih hidup atau sudah lenyap? Bangsa Quraisy. Tapi Quraisy sebagai negara kafir ada lihat? Ada. Itulah maksudnya. Arab Quraisy sebagai negara kafir sudah innalillah. Tapi orangnya jadi Yahudi sebagai bangsa yang angkuh, yang mengklaim punya negara, yang punya kekuatan Zionis sudah terkubur. Walaupun mungkin masih ada secara individu, oh ini si Yahudi, itu maksudnya. Maksudnya bagi bukan apa ya. Jadi kehancuran mereka sebagai bangsa yang angkuh, yang angkuh gitu. Lakin yaisuna afrodan Yahudian. Jadi boleh jadi mereka itu masih hidup lah, ya sebagai individu atau mungkin kelompok-kelompok kecil, tetapi sangat hina. Biduni ulwin wa tamakkunin wa qahrin wa sultanin. Masa itu, kalaupun adalah Yahudi seorang dua, satu kumpulan, dua kumpulan, hidupnya dalam keadaan yang sangat hina, sangat lemah, tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh, tanpa sultan, tanpa qahr. Jadi mereka kehilangan segala-galanya lah. Kehilangan kekuasaannya, kehilangan pengaruhnya, kehilangan identiti tadi. Ya, sudah hilang. Kehilangan dominasinya dan lain sebagainya. Sehingga derita masyarakat umat Islam pada umumnya di seluruh negara menjadi terjamin, menjadi aman, menjadi aman. Bila itu baik, kita sampaikan, kita bacakan ya Mas sekalian. Hadis yang saya hantar Bukhari. Coba jangan perhatikan. Kita pelajari hadisnya. Jadi nampaknya Rasulullah SAW Yahudi tanpa disedari membenarkan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi ini.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada kan? Masih tak ada ya? Dapat. Ada ya? Kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Baginda bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahuda. Apa itu? Sehingga berlaku peperangan, qatilu perang saling ya. Kalau qatala membunuh, kalau qatala saling membunuh. Maknanya ya berperanglah orang-orang muslim dengan Yahudi. Betul ya? Fayaqtuluhumul muslimun. Lalu orang-orang muslim berjaya membunuh mereka orang Yahudi. Betul ya? Hatta yahtabi al-yahudiyu, sehingga seorang Yahudi bersembunyi. Ihtaba ayat tadi bersembunyi. Min wara'il hajari, di belakang batu, wasyajari, dan pokok. Orang muslim kejar mereka sehingga tak ada tempat lagi berlindung, lintang pokang, ramai telah terbunuh, tinggal seekor dua bingung cari tempat persembunyian. Dan mereka sembunyi di belakang pokok apa sajalah yang boleh. Fayaqulu, lalu berkatalah al-hajar awis syajar, batu ataupun pokok yang dijadikan tempat perlindungan sembunyi oleh Yahudi akan berkata, memanggil-manggil, ya Muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada Yahudiyun, inilah seekor Yahudi khalfi, belakangku ni belakangku ni ada seekor Yahudi. Batu bercakap, pokok bercakap, fata'ala. Apa mak fata'ala? Ta'ala. Mai lah, mai lah. Ta'ala tu mai. Batu pada mai lah. Fakulhu. Bunuhlah dia. Allahu Akbar. Sampai besar ini potongan Allah. Allah kerahkan semua makhluknya menjadi tentaranya untuk membinasakan Yahudi. Sebab itu tadi kebinasan yang kedua yang akan di mana mereka ini, kemudian yang terakhir, sehingga Yahudi tidak lagi wujud sebagai bangsa yang utuh. Batu pun berpihak pada orang mukmin. Pokok yang mereka jadikan tempat persembunyian pun remeh. Mainlah, fakulhu. Bunuhlah dia. Illal gharqada, kecuali pokok gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya pokok gharqad itu min syajaril yahud, dari pokok orang Yahudi. Orang-orang atau yang sangat disukai oleh orang Yahudi. Ya Mas kan, coba perhatikan ya. Keajaiban ini termasuk Nabi telah memberitahu kita apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Dan Nabi memberitahu ini 14 abad yang lalu. Sudah sangat lama nih. Hingga hari ini belum berlaku. Bukan tidak berlaku, belum berlaku. Nabi kata, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan berlaku. Maknanya kalau apa yang Nabi beritahukan itu berlaku, kiamat akan berlaku, kan begitu kan? Jadi selagi peristiwa yang Nabi sebutkan ini belum terjadi, maka kiamat pun belum. Itu yang tadi saya tanda kiamat. Tanda kiamat. Jadi kalau sekarang gimana? Jamaah ingin cepat peristiwa dihapusnya Yahudi ini dalam jangka segera, tetapi tak lama lagi ke kiamat, atau kita suka kiamat lambat-lambat, tapi
Yahudi lambat di mana? Mau pilih satu. Kan susah kan kita suruh pilih susah kan? Tak pilih. Sebab itulah saya kata tadi kita tak ada campur tangan bab itu sudah. Cepat lambat kita tak ada hak untuk campur tangan. Salah satu contohnya kalau kita diberi pilihan pasti bingung. Iya ya, kalau boleh tak payah kiamat. Tapi kalau kiamat Yahudi akan terus membiarkan. Tapi kalau aku mau Yahudi dihapuskan, yang ada dekat tak nak pula. Sebab itu kenapa Allah tak bagi pada kita hak untuk campur tangan? Sudah, stop. Itu cara beragama tuh begitulah. Apa yang Allah tak bagi kepada kita hak untuk campur tangan, sudah tutup mulut. Kalau kita coba buka mulut pasti pening. Iyalah. Jadi kita hanya memeningkan diri sendiri. Dan itu salah dia, salah kita. Bila akan mati, tak payah pikir. Yang wajib kita yakini pasti mati, itu saja. Nah, sementara belum, Bersedia. ya bersedia. Yang penting itu mempersiapkan diri menghadapi kematian, bukan bila. Sebab manusia ini cara begini kadang terpedaya dengan diri sendiri. Biarlah kalau tahu bila, kalau lama tuh boleh sekarang enjoy sikit. Kalau cepat tuh cepat tahu kan. Kalau mau diberitahu malaikat, Kak, kamu mati nanti tahun apa namanya 2500. Wih, lama. Sempat raya. Jadi akhirnya kita taubat itu tidak ikhlas, terpaksa. Pertama ya, ini tanda kiamat dalam hadis ini. Yang keduanya, ini yang menarik. Hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Sehingga orang muslim berperang dengan bangsa Yahudi. Ini luar biasa nih hadis ini. Nabi tak kata sehingga orang Palestina gaduh dengan Zionis. Tapi Nabi kata sehingga orang Muslim, maknanya bukan orang Palestina, saya bukan Arab, Muslim Palestina, Muslim Arab, seluruh orang Islam terlibat sama dalam peperangan melawan seluruh bangsa Yahudi. Itu satu. Sekarang ini adakah sudah berlaku peperangan antara seluruh orang Muslim dengan Yahudi? Belum, masih ramai orang Yahudi, orang Muslim berkawan dengan Yahudi. Masih ramai yang pesta pora. Yang berperang hanya sekian persen dari seluruh orang Muslim. Kalau orang Muslim sekarang katalah adalah lebih kurang 2 bilion yang melawan Zionis Yahudi, sekarang berapa ribu orang? Nah, Nabi kata maknanya belum, ini belum laku nih. Yang keduanya al-Yahud. Jelaskan, peperangan ini akan berlaku. Kalau kita bicara tentang peperangan tentang Muqatalah. Peperangan akan berlaku antara dua belah pihak jika kedua-duanya punya kuasa atau kalau dalam bahasa sekarang punya negara. Tidak mungkin orang mukmin punya negara sementara Yahudi masih menjadi golongan diaspora. Tidak mungkin berlaku peperangan. Tidak mungkin. Perang mesti antara dua negara. Jadi ketika Nabi bersabda ini, Yahudi waktu sudah punya negara atau belum? Ketika Nabi beritahu ini. Belum. 14 abad yang lalu Yahudi baru diberi negara tahun 45. Sesat ya. Bermakna Yahudi punya negara walaupun negara haram itu secara tak langsung membenarkan hadis Nabi ini. Kenapa? Dengan berdirinya negara mereka, maknanya kemungkinan akan berlaku perangan antara semua Muslim dengan bangsa Yahudi berlaku. Tapi selagi Yahudi tak punya negara, masih menjadi diaspora, sana seketul, sini seekor, sana seketul, tak akan mungkin berlaku perangan. Paham maksudnya? Peperangan itu hanya berlaku antara dua negara.
Tidak mungkin peperangan itu berlaku satu punya negara, yang satu masih menjadi orang yang itu bukan perang namanya. Itu apa namanya? Katakanlah Malaysia perang dengan orang-orang bangsa apa umpamanya, tapi orang itu merata di dunia. Itu bukan perang. Mukotalah dalam agama itu kena di sini ada negara, di sini ada kuasa, di sini ada bala tentera, di sini ada negara, di sini ada kuasa, ada tentera, ada itu nama-nama peperangan. Ketika Nabi bersabda ini, Yahudi belum punya negara, belum punya tentera, belum punya senjata, betul kan? Jadi Yahudi berdiri punya negara, punya senjata, itu secara tak langsung membenarkan apa yang Nabi beritahukan. Kenapa? Karena selagi mereka tidak punya negara, mana tidak akan berlaku peperangan antara semua orang Muslim dengan Yahudi. Paham? Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak ada negara. Tidak ada negara haram, walaupun negara haram. Justru negara haram itu namanya satu di antara bukti kerusakan yang mereka lakukan. Negara haram itu adalah salah satu bukti nyata bahwa mereka telah melakukan kerusakan. Kita boleh bayangkan, kita boleh andaikan kalau Yahudi belum punya negara kemudian menjadi jahat boleh menyerang orang Islam. Agak-agak. Ketika Yahudi masih menjadi diaspora di merata dunia, agak-agaknya membantai orang Gaza tidak boleh. Tidak mungkin. Macam mana membantu orang Gaza? Senjata pun tak ada. Kuasa pun tak ada, Perdana Menteri pun tak ada, partai politik pun tidak ada. Kan? Baru mereka membantai orang Islam itu sejak bila? Yahudi. Ini kaitannya dengan sejarah ya. Kalau tak tengok saya memang suasana. Sejak bila akhirnya Yahudi begitu berani membantai setengah orang Islam, khasnya di Palestina. Semenjak punya negara, semenjak diberi negara, semenjak mereka punya presiden, punya perdana menteri, semenjak mereka punya tentera, semenjak mereka punya macam-macam lah. Tapi adakah Yahudi baru wujud tahun 45? Tidak, Yahudi sudah wujud pada zaman Nabi dahulu. Tapi kenapa sebelumnya tak pernah bantai orang Islam? Sebab itu bila Nabi kata, bila berlaku peperangan antara Muslim dan Yahudi, makna Nabi beritahu suatu saat Yahudi akan punya negara, dan sekarang terbukti. Yaitu berdirinya negara Israel itu justru membenarkan maksud hadis itu. Kalau kita mau pelajari itu macam apa ya, wasilah lah, tapi sangat halus, sangat halus. Mungkin kita kata, mana ya Allah malah izinkan mereka punya kekuatan, sedangkan Allah maukan orang Islam dapat membantai mereka. Sepatutnya kalau Allah maukan orang Muslim membantai Yahudi, Allah tak payahlah izinkan Yahudi punya negara, punya tentera kan? Kan itu kalau logik kita begitu kan? Logika kita berfikir, Allah mahukan orang Islam nanti mengalahkan atau menghapuskan bangsa Yahudi. Itu kan yang Allah kehendaki. Kalau ikut logik kita, sepatutnya Allah tak payah bagi mereka kuat. Tak payah bagi mereka menguasai persenjataan. Sehingga dengan begitu orang Muslim senang kan? Kan kalau ikut logik kita macam itu, kalau kita diberi pilihan lah. Tapi kenapa Allah malah bagi kekuatan? Seakan-akan, wahai orang Muslim, aku suruh kamu kalahkan si Yahudi di bantai. Tapi sebelum kamu mengalahkan mereka, aku bagi Yahudi kekuatan. Kan kita macam tak boleh. Tidak cok renung betul-betul. Kan macam tak masuk di akal. Atau kalau menurut kita kan, ya Allah, kalau engkau nak suruh betul-betul lah suruh kami bantai kalahkan Yahudi, janganlah beri mereka kuat. Betul.
Dan beginilah sunatullah itu. Kalau jamaah belajar Al-Quran pasti gitu juga. Oke. Allah agak-agak mau kalahkan Namrus, maharaja pada zaman Nabi Ibrahim, atau tidak? Allah mau hancurkan Namrus atau tidak pada zaman Nabi Ibrahim? Ya kan? Allah akan beri kemenangan pada Ibrahim mengalahkan Namrus atau tidak? Yang Allah maukan. Adakah Allah maukan Ibrahim berjaya mengalahkan Namrus dan tentunya? Iya, betul. Tapi kenapa justru ketika Allah menghendaki Ibrahim mengalahkan Namrus diberikan kekuatan yang luar biasa. Ibrahim hanya seorang aja. Coba renung dulu tuh. Di apa hikmahnya kan? Kan Ibrahim seorang aja. Ketika Ibrahim nak ditangkap oleh Namrus, nak dibunuh, Allah dah tolong belum? Ketika Namrus nak tangkap Ibrahim untuk dibunuh, Allah dah tolong Ibrahim atau belum? Belum. Allah biarkan Namrus bermaharajalela. Betul? Dengan senang menangkap dengan segala kekuatannya. Ketika Namrus dan tentunya beliau menangkap Ibrahim dan karena dibakar kan. Lalu Namrus mengarahkan tenteranya untuk cari kayu bakar, kayu api. Allah dah tolong Ibrahim atau belum? Belum. Belum. Nah, Allah bagi apa? Peluang kekuasaan yang apa-apa lah kan? Berjam ketika mereka menjaya menyalakan api berkobar-kobar, Allah dah tolong Ibrahim atau belum? Belum. Namrus Allah di api berkobar. Ketika Namrus nak campakkan Ibrahim dalam api, mereka ada menghadapi masalah atau tidak? Tak ada. Tenang. Dalam arti kata, Namrus pada waktu itu sudah berpikir mereka pasti menang. Begitu kan? Menang. Ibrahim mati. Karena sudah menggunakan segala peluang, segala kekuatan yang ada kan? Apalagi waktu Tuhan mereka ada dijadikan saksi. Dalam bahasa muda, Namrus dan tenteranya sudah begitu yakin pasti menang. Bayangkan, ketika orang sudah begitu yakin, Ibrahim campak Allah baru tolong Ibrahim. Dan cara Allah menolong cukup senang. Api sejuk dan kau. Coba apa pengajaran seperti itu? Anda bayangkan, jika katalah ketika Namrus menyalakan api, yang tujuan untuk membakar Ibrahim, dan tiba-tiba Allah turunkan hujan, sehingga Namrus, artinya Ibrahim tak jadi dibakar. Apa agak yang dipikir oleh Namrus? Ibrahim masih selamat, belum mati. Pasti masih sombong. Paling dia akan kata, nasib baik kok hujan. Kalau tidak, kok mati itu. Kesombongan pasti masih ada. Tapi ketika orang sudah all out dan yakin pasti berjaya, tiba-tiba baru apa kan ini? Api menyala, apa sebenarnya? Baru itu Allah tunjukkan, inilah kekuasaan aku. Betapa mudahnya aku Ustaz, cerita tu sampai situ dia. Lepas tu dia pun jadi kat Nabi Ibrahim. ya. Ya, Ibrahim berdakwah katanya. Oh, Dia dia keluar daripada tempat. Iya, berdakwah bagi Palestina, dapat bagi Mesir, dapat bini baru Hajar, melahirkan anak panjang cerita. Namrus tu yang masuk apa? Nyamuk kan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti Namrus kalah gitu. Itulah cara Allah memperlakukan hamba-hambanya ini. Jadi jangan pikir, ya Allah, kalau engkau nak suruh kami kalahkan orang kafir, tolonglah kami semua bagi sakit perut. Ini sebenarnya bagi saya iman yang Allah. Logika manusia kita dengan logika kenabian berbeza. Logik kita ini pelik. Ya Allah, tolonglah kita orang Islam, ya Allah. Kamu kan Yahudi jahat, ya Allah. Tolonglah Yahudi ini pilot fighter jetnya ketika dapat terbang tolong semua mengantuk, dia berlambur. Kita suka begitu, menghayalkan begitu. Allahu Akbar. Cara yang kita yang kita mohon pada Allah, kita mendapatkan manusia. Caranya jangan campur tangan, gitulah maksud saya. Rancangan Allah. Kalau kita diberi hak campur tangan, pasti Ibrahim berdoa, ya Allah,
mereka nak cari kayu api, ya Allah, pastikan setiap kayu itu dimakan harimau. Senang. Kalau tujuan Allah semata-mata nak selamatkan Ibrahim, kan? Jika tujuan Allah semata-mata nak selamatkan Ibrahim, senang. Ketika mereka mengumpulkan api, mengumpulkan kayu, gagal, kan? Dimakan harimau ke. Kalau tujuan Allah semata-mata nak selamatkan Ibrahim, senang aja. Ketika mereka menyalakan api berkobar-kobar, turun hujan, kan senang. Tapi bukan itu. Kalau setakat itu senang. Ibrahim selamat, tapi Namrud tetap sombong. Nasib baik ada hujan. Kalau tidak, tapi coba kalau semua tenaga, semua kekuatan, semua peluang telah manfaatkan dan yakin akan berjaya, tiba-tiba coba apa? Tak ada tidak kata sombong. Nah, begitulah cara Allah. Tapi kita pelik. Kalau kita tengok dari segi Gaza dan Palestin, mungkin kalau kita tengok hadis yang kata Islam akan memusnahkan semua Yahudian. Dari awal, kita sebagai macam manusia macam saya masa tu susah nak fikir kenapa orang Islam akan pergi musnah orang Yahudi. Ada sebab. Jadi kalau Gaza yang berlaku ni, memang dalam hati saya tak tahu berlaku semua orang lah. Kalau Yahudi tu dibunuhkan atau dihancurkan, dah tak ada, kita tak ada rasa macam nampak nak bunuh dia tak rasa apa. Tapi sekarang memang masa, jadi Allah akan biarkan benda berlaku sehingga tahap satu dunia nanti akan rasa macam kau ni memang tak berhak dalam hidup Islam. Atau uji macam mana buat tu. Sudah? Saya rasa dah macam tu. Cara berfikir kita jangan hanya dalam jangka masa setahun, 2 tahun, 10 tahun. Allah ni cerita daripada awal hingga nanti kiamat. Sehingga mungkin yang kita fahami, kita berkesimpulan seperti itu, mungkin kita hanya melihat peristiwa dalam jangka 1 abad. Itu silap kita. Keduanya, kalau tanya kenapa, apa sebab Yahudi berikat, itu Allah yang suruh. Sebabnya macam kalau sekarang kita kata belum nampak sebab yang paling munasabah, sebab yang paling boleh diterima di akal. Kenapa Yahudi mesti dihapuskan hingga ke akar umbinya. Kalau sekarang belum nampak, ya memang belum waktunya. Mungkin belum waktunya. Saya mungkin kata, yalah kalau dia buat kenapa? Sebab ada yang baik juga banyak. Masa kita pikirnya baru dalam jangka masa 10 tahun. Ini cerita hingga kiamat. Suatu, ya contoh kecil beginilah. Contoh kecil saya cara berpikir logik Quran. Dipanggil logika Qurani bahasa kami dahulu. Logika Quran tak sama dengan logika kita. Nabi Yusuf masa kanak-kanak dan diberitahu oleh Allah bila dewasa nanti akan jadi orang besar. Betul ya? Jadi orang besar. Tapi kalau kita tengok perjalanan Nabi Yusuf dari zaman kanak-kanak, ada tak tanda-tanda Yusuf yang akan jadi orang besar? Zaman kanak-kanak jadi mangsa kezaliman abangnya, capak dalam perigi. Nak dibunuh pula. Allah selamatkan, lalu dijual jadi hamba abdi istimewa. Di Mesir dia malah dipenjara jadi macam tak ada tanda-tanda yang memang tidak mudah meyakini. Betul ke Allah nak ini? Kalau betul kenapa lah susah? Kun fayakun itu jadi raja kesalahannya. Quran lain Allah tu latifun, sangat halus. Justru bayangkan kalau Nabi Yusuf tidak dicampak, kita melihat yang sederhana ya. Kalau Nabi Yusuf tidak dicampakkan oleh apa yang dalam perigi buta, katalah agar Nabi Yusuf ditemukan oleh peniaga atau tidak? Tidak. Tak ada yang menemukan kan? Akhirnya karena dicampak, ditukar oleh peniaga, tapi lagi ini ya abdul dunia. Ini peniaga yang materialistik nih. Lalu Nabi Yusuf dijual. Pertanyaan saya, kalau Nabi Yusuf tidak ditemukan oleh peniaga yang mesti agaknya sampai Mesir atau tidak?
Tidak, karena dia kanak-kanak mana boleh pergi Mesir. Betul lah. Kalau Nabi Mesir katalah tidak menjadi objek fitnah First Lady Mesir, members of, kan jadi fitnah sana kan. Agak-agak Yusuf dimasukkan dalam penjara oleh penguasa Mesir karena hendak menutupi aib keluarga diraja atau tidak? Tidak. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, ada jumpa atau tidak dengan sahabat sepenjara yang suruh mentadbir mimpinya? Tidak. Tapi semuanya itu menjadi apa ya? Perjalanan Challenge berkaitan dengan sebab ini Yusuf akan di sini. Masuk penjara, Yusuf akhirnya berjaya punya peluang untuk menunjukkan kepakarannya mentadbir mimpi. Kan memimpi. Kemudian si kawan sepenjaranya keluar kan. Masa keluar pula, raja pula mimpi. Mimpi dan ingin mengetahui apa takbir mimpi. Orang masih tak ada yang tahu, barulah bekas banduan sebilik dengan Yusuf istilahnya, ingat Nabi Yusuf. Lalu pergi ke penjara. Coba kalau itu kita baca secara teliti dan secara berurutan, jangan sekerat-kerat. Kalau baca sekerat-kerat nanti Allah kasihannya lah nak jadi raja pun karena masuk perigi lah. Coba baca, oh ini rupanya cara Allah. Begitulah cara Allah SWT. Tapi makan masa yang lama, paling tidak 4 dekad itu Nabi Yusuf. Berarti itu loh, Quran mengajar itu. Tapi karena 40 tahun, mungkin bagi kita lama ke siap 40 tahun. 40 tahun. Lama kan? Nah, itulah tempoh hari saya. Kenapa 40 tahun lama? Karena umur kita rata 70 tahun. Kan tempoh hari saya katakan. Kalau umur kita 1000 tahun, 40 tahun itu lama tidak? Ada orang bertunang 40 tahun, lalu itu kawin, terkejut jiranya. Ya, apa bertunang baru 40 tahun dah kawin? Pasal rata umur orang di kampung itu 2000 tahun. Maksud saya berpikirlah secara makro sehingga sekejap atau lambat itu sebenarnya karena kita terlalu subjektif gitu lah. Wah, masa adalah objek relatif kan. Jadi kayak begitu, tapi lama Yusuf daripada jadi 40 tahun itu lama karena umur kita hanya 70 tahun. Rata. Kalau umur kita rata-rata 2000 tahun, 40 tahun tuh sehingga orang mungkin pergi pasar 10 tahun itu sepeda. Ya, apa yang kamu beli udah 10 tahun udah balik dari pasar itu. Orang pergi pasar 50 tahun. Paham ya? Jadi gitulah melihat tuh kita ibarat kalau Yusuf tak dicampak, Yusuf kan. Kalau jadi cara Allah nak mengantar tuh, oh ini laluan dia. pasal dia. Namrus tidak akan sedar kesesatannya. Namrus tidak akan menyadari kehebatan kebenaran Ibrahim kalau Allah tolong Ibrahim, yakni dengan dipadamkannya api yang dinyalakan oleh Namrus. Saya yakin 100%. Masa api menyala-nyala, Allah turunkan hujan lebat lalu padam, sehingga Ibrahim tak jadi dicampak. Bila jadi campak, maknanya cita-cita Namrus gagal kan? Dan kegagalan Namrus tahu kan apa punca kegagalnya? Tak, kalau api katalah padam karena turun hujan, mana Ibrahim tak jadi campak kan? Bila terjadi Ibrahim selamat, tidak mati. Kan? Jadi gagalnya Namrus membunuh Ibrahim karena api padam, gagal mencapainya. Karena Namrus tahu atau tidak puncak kegagalannya? Tahu karena tak mencampakkan dan apa tak? Dan Namrus pasti tahu kenapa gagal membunuh Ibrahim. Puncanya yakni api karena turun hujan. Tahu? Sedar tak? Namrus sedar kan? Ya. Sekarang api menyala-nyala, Ibrahim sudah campak, mereka nampak. Tiba-tiba Ibrahim selamat.
Namrud tahu atau tidak puncak kegagalannya? Tak. Tak tahu, di situ mau tak mau mesti mengakui kalau itu Ibrahim ada pelindungnya. Pasti ada Allah. Tujuannya ke situ tuh. Ya. Tujuannya yakni menyadarkan Namrud kebenaran Ibrahim. Kalau tidak, Namrud tak akan mengetahui kebenaran Nabi Ibrahim. So itu dibiarkan. Ibaratnya orang yang jahat, ya Pas sudah biarkan. sampai ke puncaknya. Bila sampai ke puncak dan gagal, baru mereka iyalah. Dalam bahasa tafsir antara orang Islam dan orang kafir berperang, ya, perang. Ini sunatullah lain bagian. Orang kafir dibiarkan Benar. berjaya dalam usahanya, buat ini usaha strategi dan akhirnya orang Islam ditolong di penghujungnya. Atau bahasa mudah ini dah. Orang kafir tidak akan dibinasakan oleh Allah di awal perjuangannya. Tapi orang kafir dibinasakan oleh Allah di ujung perjuangannya. Orang mukmin tidak ditolong oleh Allah di awal perjuangannya. Sehingga orang mukmin dapat pertolongan Allah di ujung. Begitulah maksudnya. Sekarang Ustaz. Iya, jadi kalau sekarang katalah orang Yahudi masih bermahajarijah seakan masih ditolong kan, masih dimudahkan jalannya kan. Wah, Allah berjanji melalui nabinya Yahudi akan dibinasakan. Ya, karena mereka belum sampai ke puncak usahanya. Bila si Muslim sekarang belum ditolong oleh Allah, kemarin Muslim belum Sampai berada di puncak. langkah perjuangannya. Allah akan tolong ketika semua sudah sampai di ujung. Contoh Ibrahim tadi lah, baru ditolong oleh Allah ketika dalam api. Dan Namrud usahanya digagalkan ketika dia dah tak ada lagi ikhtiar yang tidak dilakukan. Kan sudah gunakan segala, dan itu sakitnya luar biasa. Gagal di penghujung usaha itu luar biasa sakitnya. Berjaya di penghujung usaha, nikmatnya luar biasa. Itulah cara Allah hati manusia. Tapi kalau gagal, contoh orang jatuh ketika baru naik satu tangga, anak tangga, sakit atau tidak? Tak sakit. Jadi kalau kita nak buat orang itu sakit karena degil, dia harus naik sampai tangga yang 20. Bila sampai 20, jatuh. Ketika dia merasa bangga, sakitnya luar biasa. Nah, orang yang berusaha baik gimana juga. Naik satu tangga, Allah mengucapkan pernah kepuasan seseorang ketika ia telah berada di puncaknya. Itu sunatullah namanya. Itu namanya sunatullah. Dan contohnya ini belum berlaku. Yahudi masih bermaharajalela, betul. Ya, contohnya dalam ayat yang sebelumnya telah kita pelajari, ayat yang ke-6 tuh, apa yang Allah tidak berikan pada Yahudi, khasnya hari inilah. Yas'auna fil ardi fasadan, itu saya katakan. Yahudi ini bermaharajalela fil ardi di yas'au itu mana berusaha kan? Fil ardi fasadan, menimbulkan kerusakan. Salah satu tafsir ini, Yahudi ini oleh Allah diberi kebiasaan untuk bergerak dalam semua aspek kehidupan. Ekonomi, teknologi, hiburan, makanan, komunikasi, segala-galanya lah, politik. Tapi semua kejadian mereka itu hanya menimbulkan kerusakan. Ya, buat senjata canggih, tapi hanya untuk bunuh orang. Itu bagaimana? Kalau pikir, Dia nak hidup seorang udah. buat senjata paling canggih untuk bunuh orang. Buat kapal terbang paling canggih untuk bom orang. Ekonomi mereka malah merusak tatanan dunia. Hiburan mereka merusak generasi. Makanan mereka buat orang ramai masuk hospital. Budaya mereka. Coba apa yang
Apa kejayaan mereka yang tidak berkerusakan? Tidak ada. Dan itu Quran dah cerita. Dan itu tanda-tanda, tapi mungkin kita yakin berdasarkan hadis ini, kerusakan yang Yahudi lakukan, kejayaan yang mereka impikan, belum sampai ke puncaknya. Sebab Allah dah berjanji, Nabi dah berjanji, nanti bila sampai ke puncaknya akan dibantu oleh jam hingga ibarat bila mereka dah naik hingga tangga 10, jatuh dan tak akan bangkit. Kalau jatuh ketika tangga 1 baru satu anak tangga tak ini. Bayangkan ya, di situ yuqatila al-muslimun al-yahud. Peperangan antara Muslim dan semua orang Muslim dan semua Yahudi. Dari ayat ini yang tersirat bermakna pada saat itu Yahudi sudah menjadi bangsa yang kuat, punya negara, punya senjata, punya macam-macam kekuatan. Sedangkan ketika hadis ini disampaikan Nabi, Yahudi masih berselera sana seekor, situ seorang, sana seekor. Jadi tak mungkin orang Islam berperang dengan bangsa yang masih berselera. Dan tidak mungkin mereka mengusir Islam persendirian. Bila mereka berani mengusir orang Islam, maknanya mereka sudah punya kekuatan, kekuasaan, punya pengaruh, dan lain sebagainya. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi'ul bara'il hajar. Waktu itu orang Muslim semuanya berjaya membunuh Yahudi, hatta ada seekor dua Yahudi menyuruh sembunyi belakang batu dan pokok. itu pun batu dan pokok tidak simpati pada Yahudi. Malah dia bekerja sama berpertulangan dengan orang mukmin. Sehingga setiap batu pun dan kayu pun akan panggil berkata orang ini, ta'ala, mai. Di belakang aku ada Yahudi. Datanglah bunuh dia. Yang menarik di sini, yakni Nabi bersabda, pokok atau batu akan bercakap dengan panggilan ya Muslim atau ya Abdullah. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa pengajaran jamaah boleh tangkap daripada panggilan batu dan kayu ini? Ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai hamba Allah. Artinya, orang Islam yang berjaya membantai Yahudi, ya habis itu, bukan karena bangsanya sebagai bangsa Arab, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan ekonomi, tapi semata-mata karena kepentingan agama. Besok yang Muslim maknanya bukan Arab. Siapa saja asal ia Muslim. Waktu itu bila Allah sebut, Nabi kata ya Abdullah, maknanya motif peperangan mereka bukan kekuasaan. Kan dipanggil Abdullah, agama. Ia memberi maksud adik Nabi ini, selagi ada orang Islam, sama ada kecil atau besar, berkumpulan atau ramai atau apa saja, dan berperangnya masih atas dasar bangsa dan suku, satu, karena Arabnya lah, karena apa-apanya, dan sebagainya. Atau pokoknya masih karena ada tujuan politik dan kekuasaan dalamnya, ya masih kata kalah. Tidak mungkin. Batu dan kayu panggilnya ya Muslim, bukan ya Arab, bukan ya Melayu. Tak ada. Inilah kru dia. Kalau tanya siapa orangnya, ini orangnya. Agama mesti Islam, hidupnya semata hanya besar pada Allah, dan orang itu layak dipanggil Abdullah. Bukan nama orang ini. Abdullah itu sifat. Apa maknanya? Hamba pada Allah. Jadi bukan toke. Sehingga berjuangnya lillahi ta'ala. Bukan karena itu, bukan karena itu. Masya Allah. Inilah dimaksud
Jundullah tuh ini maksudnya. Tentara Allah tuh yang macam ini. Jadi Allah memilih tentaranya bukan karena faktor keturunan, faktor suku, faktor bahasa, faktor bangsa, faktor ekonomi, background pendidikan, tidak. Syaratnya hanya dua ini saja. Dasar akidahnya mesti Islam, iman, tauhid, dan perangai perbuatan amalnya mesti menzahirkan ubudiyahnya kepada Allah. Orang mana boleh jadi berdarah Bugis, boleh jadi berdarah Melayu, boleh jadi berdarah Patani. Cantik kan agama Islam? Cantik. Jadi nanti jika tak ada orang Melayu yang termasuk orang ini, jangan kecil hati karena tak memenuhi syarat. Jadi itulah. Tapi kalau ada orang negro Afrika yang hitam legam, rambut keriting, rambutnya keriting pendek pula tuh, bibir tebal semuanya, tapi layak pula dipilih oleh Allah, ya kita jangan iri. Karena Allah memilihnya karena dua sifat ini, mesti Muslim dan layak bergelar Abdullah. Berdarah bangsawan pun kalau tidak Muslim atau keislamannya tidak diakui oleh Allah, kehambaannya masih dipertanyakan, ya tak layak lah walaupun dia keturunan Nabi Adam sekalipun. Inilah Rasul SAW dalam menjawab kita. Jadi orang mendakwa katanya nanti daripada timur, daripada itu, tak payah percayalah. Ada memang jamaah yang memainkan ayat hadis ini dengan lahirnya atau munculnya Imam Mahdi dan bala tenteranya. Dan memang dalam hadis ada itu yang akan mengalahkan Dajjal. Mahdi kan akan mengalahkan Dajjal. Itu apa namanya? Sejarahnya. Tapi ya ini orang Muslim mengalahkan Yahudi. Ada tak agak-agak kaitan antara Imam Mahdi dan tenteranya mengalahkan Dajjal dengan tentera Muslim mengalahkan Yahudi? Agak-agak ada kaitan atau tidak? Ya, ada yang macam-macam lah pendapat, tapi satu di antara pendapat yang saya tertarik, walaupun nak kata menerima satu fatwa pun belum, tapi sangat ilmiah. Dr. Ali Akbar namanya. Beliau adalah berdarah Pakistan, tapi jadi warga negara England. Dia mengarang sebuah buku. Bukunya itu diterbitkan tahun 70-an, agak lama, sudah lama lagi. Ini Israel wa Nubu'at fil Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya lah. Dalam bahasa Inggris dan juga dalam berbagai bahasa. Yakni Bani Israel dan pemberitaannya di dalam Al-Quran. Itu banyak cerita Dajjal, cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Yahudi, cerita dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Bahkan beliau pernah merantau hingga Asia Barat, dekat Asia Tengah maksudnya, Azerbaijan, dan dengan timnya dan meyakini telah menemukan tembok besar yang dibina oleh Zulkarnain. Dan kenapa sampai ke situ? Karena beliau ingin mencari bukti material. Kan tembok Zulkarnain itu dibina oleh Zulkarnain atas permintaan satu bangsa, yang bangsa itu sentiasa jadi mangsa kezaliman Ya'juj Ma'juj yang berjiran dengannya kan, kalau dalam surah Kahfi. Jadi bangsa itu minta bantuan Zulkarnain, tolong buatkan dinding yang tak boleh dilepasi oleh Ya'juj Ma'juj. Dan Zulkarnain melakukan membina satu dinding yang luar biasa canggihnya lah. Itu dalam surah Al-Kahfi ada itu. Jadi erat sekali rupanya hubungannya antara Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan Yahudi. Erat sekali, walaupun bukan satu bangsa. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, yakni Ya'juj Ma'juj. Manusia.
Kalau kita belajar Al-Quran dengan seksama dan terbuka, yakin yakin-yakinnya pasti kita meyakini Ya'juj Ma'juj yakni bangsa manusia. Karena ia hidup di planet bumi. Pernah wujud pada zaman Zulkarnain, membanti jiran yang selepasnya. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Macam kita. Orang pegunungan. Orang pegunungan. Maksudnya orang daerah dataran tinggi, bukan pegunungan orang gunung, bukan. Mana? Itu dipercaya ini orang Asia Tengah, orang yang kuat-kuat. Walaupun ada kadang-kadang cita-cita yang macam dipaksakan, Ya'juj Ma'juj itu makhluk asing, makhluk gaib. Sekarang dikurung oleh Allah. Dan dia setiap hari dia korek-korek. Bila nanti sudah nampak sinar matahari, mereka akan keluar dari kiamat. Tapi setiap kali korek-korek dah nak berubah, dengar azan, boleh semula. Saya tidak tahu cerita 1001 malam itu saya tidak belajar. Tapi itulah yang laku. Yang laku cerita itu macam itu. Tidak ada cerita macam itu. Ya'juj Ma'juj itu yakni cerita di alam nyata, cerita sejarah manusia. Macam cerita Fir'aun, cerita Namrud. Manusia yang kuat lah kot. Iya, macam jahat, penjajah. Kerjanya suka menindas, menjajah orang masalah. Dan mereka ini menurut kajian beliau, menurut kajian si Dr. Ali Akbari, mereka ini boleh katakan tok nenek moyang dahulu bangsa Tatar. Tatar yang dulu membantai Irak, Palestina tuh. Kan orangnya besar-besar tuh. Orang besar-besar. Dan Ya'juj Ma'juj ini kata kajian beliau lah. Satu itu Al-Faiz itu saya tidak tahu tapi sangat ilmiah. Ia adalah tok nenek moyang bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur. Ya'juj Ma'juj ini. Sehingga jangan heran kita, saya kan juga jamaah pernah lihat, pernah ada tahu, saya hanya baca sejarah, kajian-kajian ilmiah. Di London, atau di England tepatnya, ketika Perdana Menteri yang terkenal baru dilantik, namanya Winston Churchill, saya diajar dulu Kancil nama dia, ya Winston Churchill lah, apa pula cocok. Selepas menyampaikan ucapan pertamanya di Parlimen British sebagai Perdana Menteri, menyampaikan pidato kenegaraan perdana. Itu biasa kan di mana-mana. Kemudian dia dengan pegai-pegainya pergi menaikkan bangunan Parlimen ke satu tempat. Itu sejarah betul tuh. Di tempat itu rupanya di situ ada dua patung yang sangat dihormati oleh bangsa British. Dah berturun-turun lah, ada dua patung besar. Yang satu patung namanya Gog, yang satu Magog. Diyakini itulah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj adalah tok nenek moyang kita bangsa Eropa Barat. Sementara Ma'juj yakni tok nenek moyang kita bangsa Eropa Timur. Yang satu berfahaman komunisme, sosialisme, yang satu berfahaman kapitalisme. Dan jangan rasa aneh kalau Nabi beritahu kita, sesiapa yang membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Kahfi akan terlindung dirinya dari Dajjal kan? Dajjal kan? Dajjal itu bahasa Nabi. Kalau Dajjal itu dalam hadis. Ya'juj dalam Quran. Jadi jangan salah paham. Dalam Quran tak ada kalimat Dajjal. Dajjal itu ada dalam hadis Nabi. Dalam Quran ada Ya'juj Ma'juj. Rupanya ada persamaan sehingga ramai ulama yang menyimpulkan ya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yakni makhluk yang sama tapi makna lain. Dajjal yakni nama yang diberikan oleh Rasulullah, Ya'juj Ma'juj nama yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan, kenapa Nabi kata 10 ayat pertama
10 ayat terakhir Al-Kahfi atau pada ayat pertama boleh apa? Melindungi diri kita dari Dajjal. Kata Nabi Dajjal. Oh, kenapa? Ramai orang Islam memahaminya masalahnya terlalu sederhana. Asal you baca selamat Dajjal. Coba kamu sudah pakai baju besi. Jadi Qurannya jadi jambit paling malang sekali lah. Hadis itu dipahami secara harfiah. You baca ini selamat. You baca ini setan lari. Mana? Ada kita baca ayat kursi malah merinding, meremang katanya. Setan malah dekat. Wah, ada baca ayat kursi. Wah, Nabi kata kalau baca ayat kursi iblis pun lari. Kenapa ayat kursi malah makin takut? Ya karena kita bukan hadisnya yang salah, cara memahami kita. Hadis itu yang mungkin tak betul. Kalau kita kaji secara mendalam, ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi, rupanya di sana Allah memberitahu kita ciri-ciri sifat-sifat Dajjal. Maknanya kalau kita mengetahui sifat-sifat Dajjal, senanglah kita mengenali Dajjal. Kalau kita sudah kenal, senanglah kita menghindar. Itu maksudnya. Dan ciri-ciri Dajjal itu sangat banyak. Jangan baca saja surah Kahfi. Karena ini bukan kajian surah Kahfi, ini kajian Yahudi. Ya itu ada buku di Karun Al-Bari, sangat menarik itu. Saya ingat itu buku yang bercerita tentang Dajjal yang saya anggap paling ilmiah, yang paling boleh dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran. Tapi hadis-hadis Nabi yang bukan Dajjal, beliau pahami sebagai hadis kiasan, perumpamaan. Dua hadis yang yang kalimat-kalimat metafor. Jadi katalah kalau hadis Nabi kata Dajjal itu matanya buta sebelah, kan? Cirinya. Yang kanan buta, yang mata kiri terang, beneran. Ramelah usaha kita ya, biasalah di kampung-kampung itu nanti Dajjal tuh mata kanan buta, sebelah. Di daerah ada tuan kafaro, mana kafir. Kita pun menunggulah bila setiap bayi lahir tunggu bukan Dajjal, bukan Dajjal, bukan. Ya, kalau matanya kanan buta, kiri telik, dan sini ada kafaro, terpahat. Ini dan tunggu bayi macam tu. Sehingga hari ini belum lahir kan? Kalaulah sifatnya kita bicara harfiah, sifat fisikanya gitu, agaknya sudah ada atau belum? Ya belum lah. Di sini ada terpahat, lekuk di atas, kafaro. Nabi kata orang buta huruf kecuali huruf boleh baca. Oh itu pelik tu. Kalau orang buta huruf tak boleh baca lah. Tapi kenapa Nabi kata setiap orang mukmin buta huruf kecuali huruf boleh baca? Tapi seringkali hadis ini dipahami secara harfiah. Bila secara harfiah maknanya, nah, sekarang belum Dajjal belum ada kan? Kalau Dajjal belum ada, pada zaman Nabi mana dah ada belum? Kalau sekarang belum ada. Belum kan? Kalau sekarang pun belum ada, mana zaman Nabi? Ada. Kalau pada yang belum ada, kenapa Nabi tak pernah tinggal berdoa pada Allah agar dilindungi dari Dajjal? Lalu apa makna doa itu? Coba kita bagi secara logik sedikit saja. Nabi berdoa pada Allah, wa'udhu min syarri fitnati Masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah Dajjal. Kalau Dajjal belum wujud, kata Nabi dah wafat, lalu apa makna doa Nabi? Kan hanya paham maksudnya? Oke, Allah suruh kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Ya, ya. Kalau Allah suruh kita mohon perlindungan dari gangguan setan, setan ada atau belum?
Ada. Ada atau belum? Ada. Katakanlah setan belum dicipta. Kita baca auzubillah atau tidak? Tak. Apa gunanya? Apa relevannya untuk baca? Ya Allah, aku udah bersetan. Lalu malaikat tanya, setan mana tuh? Setan Allah belum. Lah, kalau belum ada, kenapa kamu sibuk? Karena kita ini tak tahu berfikirnya semua. Jadi jika Nabi pun berdoa dan suruh sahabatnya sedang mengorbankan agar dilindungi fitnah Dajjal, karena Dajjal sudah muncul. Tapi kita diajar tunggu nanti orangnya sini ada kafarah. Itu bila masuk ke lautan, ke dalam lautan hanya sedalam mata kaki dia. Bila bersuara, suara dia boleh dengar dari timur hingga ke barat bumi. Sekali melangkah, wah, ya kayak kita pun hanya tunggu bila makhluk macam ini. Dan itu orang Islam berpikir begitu, sangat tidak ilmiah. Minta maaf, saya sepakat ini mengikuti apa yang diberikan oleh Dr. Ali Akbar. Sangat mulia. Sehingga hadis-hadis Nabi tadi tidak difahami secara harfiah, tapi sebagai hadis-hadis yang menggunakan bahasa metafor, jadi fahamnya mesti metaforik. Mata kanan dalam Al-Quran ini jamaah, kalau sebut kanan biasanya sebagai simbol apa? Baik atau buruk? Baik. Kiri? Buruk kan? Jadi ada ashabul yamin, ashabus. Nah, mata kanan itu simbol yakni untuk melihat kebaikan. Dalam bahasa agama melihat akhirat. Mata kiri itu melihat dunia. Dajjal itu mata kanan buta, mana tak nampak akhirat. Yang nampak hanya sama dengan apa yang nyatakan dalam awal surah Kahfi. Ideologi yang dibawa oleh Dajjal itu jadi ideologi Madiyah, materialisme. Semua serba benda. Karena itu tujuan hidup. Sama betul tuh. Dan kita nampaknya sudah lama dikekang oleh Dajjal, tapi masih berlindung, masih mengharap Dajjal mana belum lahir. Tapi dia baca doa. Mana baca? Apalagi dalam dahinya ada tulisan kafarah kata Nabi. Maknanya yang ada dalam pikiran dia, ya ini pikiran kafir. Ideologi kafir. Lalu disebut di situ satu dan sifatnya yakni dia itu menuduh Allah punya anak. Apa itu maksudnya menuduh Allah punya anak? Agama dia menuduh Allah punya anak. Siapa agamanya yang menuduh Allah punya anak? Kristen lagi? Yahudi. Patutlah Nabi memberikan gelaran kepada Dajjal Al-Masihud Dajjal. Kenapa? Masih itu Allah berikan gelar pada Nabi Isa. Dan Quran sebut Masih di Nabi Isa. Tapi kenapa gelaran Al-Masih yang sangat mulia yang Allah berikan pada Nabi Isa, tiba-tiba Nabi letakkan di depan kalimat Dajjal, sehingga Al-Masihud Dajjal. Wah, Masih itu gelar Nabi Isa. Coba apa maknanya? Masih itu Nabi Isa, Dajjal itu secara harfiah namanya pembohong atau pendusta. Sehingga makna harfiahnya Al-Masihud Dajjal yakni orang ataupun bangsa atau siapa yang mendustakan ajaran Nabi Isa. Siapa dia? Kristen. Yahudi, Nasrani lah yang jelas. Tapi kita menunggu sifat fisikanya, dainya lebo, ada kafarah. Sampai kiamat itu akan jumbo sebenarnya. Jadi akhirnya kita terperdaya dengan pahaman kita yang saya yakin tidak betul. Tapi laku cerita itu. Laku. Karena apa? Karena kita ini jam sekarang. Biasanya cita-cita yang akal kita tak berfungsi, itu orang malah percaya. Kan kita hanya perlu terima ya kan. Tapi coba kalau pengajaran itu perlu akal berpikir, itu biasanya orang lambat nak. Itu tak bagi ruang untuk berfikir. Ya. Sekarang sudah bercampur gaul. Ya sudah lah, kalau Nabi sudah ada Dajjal. Tetapi Nabi telah mengajarkan itu dan sahabat semua kenal sehingga mereka berjaya menghindarkan diri daripada
pengaruh Dajjal. Hanya itulah hadisnya betul, hadisnya sahih, tapi pemahaman terhadap hadis tadi ada kadang terlalu harfiah, terlalu apa adanya. Bila sebut matanya buta, ya mau buta physically. Kalau di dalamnya ada kafarah, ya betul itu ada terpahat, ada lukisan, ada apa namanya, ada lekuk, taraf. Sampai bila nak bukan dicop, dilekuk, dipahat, diukir. Yang pulangnya Nabi kata di sini pula tuh, di dahi itu. Kenapa tak di dada atau di tapak tangan? Wah, itu dalam sekali kaitannya itu. Jelas. Ya, Jelas. jelas. Mana yang mudah dikenali pasal di sini itu. Kalau di dada tak pakai baju. Dajjal tu ramai ni, Ustaz. Ya, iya. Bukan perseorangan. Kalau ikut pahaman Dr. Ali Akbar lah. Dan saya rasa itu yang setakat ini yang saya pegangi. Tanpa menafikan pendapat yang lain, ya silalah. Kenapa agak letak di sini itu menarik. Kaitannya dengan, oke, saya ingin manusia ini sebenarnya baik atau buruk, menjadi baik atau jadi buruk, jadi jahat, lurus atau bengkok, cakap benar atau cakap tipu, itu ditentukan oleh otak bagaimana. Orang cakap benar atau cakap bohong, nak buat suruhan atau meninggalkannya, nak tinggal larangan atau melanggarnya, nak tolong orang atau nak menzalimi orang. Orang boleh buat itu sebenarnya diarahkan oleh otak bagaimana. Yang zaman semua pakar neurologi dulu belajar neurosains. Saya tidak belajar neurosains, saya belajar tafsir. Diarahkan oleh nasiyah, bukan jelas sekali itu. Nasiyatun kadibatin khotiyah, betul dasar. Nasiyah itu orang dulu kata ubun-ubun, itu salah terjemahan. Tolak saja. Nasiyah bukan ubun-ubun. Nasiyah itu muqaddamatur ra'si. Nasiyah yakni otak bagian depan. Kalau otak ini boleh dibagi, ada belakang, ada depan, ada kiri kan. Yang bagian depan sekali itu bagi nasiyah. Rantelut kata jamaah. Jamaah mengenal rantelut. Saya apa kalau bahasa saya lobus frontalis itu bagi saya. Bahasa saya lobus frontalis. Dari situlah arahan informasi itu orang nak ambil, nak jahat ke, nak memaafkan ke, nak. Sebab itu nasihat itu boleh dikatakan menunjukkan kepribadian seorang itu itu boleh dilihat dalam surah Al-Alaq, tafsir Al-Alaq, tapi tafsir saintifik lah. Kalau la ilam yantahi lanas fa'am bin nasihatin kadibatin khotiyah. Sungguh pasti kami akan tarik sepertinya nasihat dia. Nasihat yang bohong, nasihat yang banyak salah. Bagaimana nasihat boleh dihukum? Dan surah Rahman lagi. Fayuq khadu bin nawasi wal aqdam. Lalu orang kafir aku akan siksa. Nasihat. Nasihatnya dan kaki-kakinya. Apa disiksa nasihat? Apa salah nasihat? Rupanya manusia jadi baik atau tidak? Arahannya itu dari sini. Patutlah setiap sholat Allah sudah letakkan di paling depan. Itu bukti kepatuhan nasihat kepada penciptanya. Karena orang patuh atau tak patuh, jahat tidak jahat, ditentukan oleh arahannya datang dari otak bagian depan. Lobus frontalis nasihat. Jadi bila di sini tidak ada tulisan kafarok, memang lobus frontalisnya kapionya. Pemikirannya adalah kafe. Frontal lobe-nya bukan kafe. Itu baru diketahui agak kini aja. Sehingga salah seorang sarjana muslim, namanya Dr. Kate Elmore dari Kanada, memeluk agama Islam gara-gara mengkaji. Di seorang pakar, kepalanya kalau tidak salah dia pakar embriologi. Tapi setelah menghadiri satu seminar tentang muja Al-Quran di Mesir,
Dan selama berdebat panjang dengan apa namanya seorang saintis Muslim daripada Yaman, dari Yaman, beliau menjelaskan tentang nasihat dengan apa ayat-ayat Quran dan fakta-fakta ilmiah terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan neuroscience. Akhirnya hit elbow, geleng-geleng kepala, ini tidak mungkin dikatakan oleh orang. Quran tidak mungkin dikatakan oleh manusia sejak manapun. Apatah lagi sudah 14 abad yang lalu, ini pasti firman yang mencipta manusia. Tanpa dipaksa, Dr. Kit Elmo memeluk agama Islam. Hanya gara-gara mengetahui. Dan itu baru abad lalu, abad 20, belum lama. Tapi Quran sudah, dan sekarang sudah menjadi kajian ilmu yang sangat luar biasa, keistimewaan, keajaiban. Nah, ya. Jadi kalau Nabi kata Dajjal itu di dalamnya ada kafak roh, maknanya nasihat dia mengengkap, ya, gitu. Bukan betul-betul terpampang. Ada lampu belakang. Sehingga Nabi kata orang Muslim, ya betul-betul Muslim, Nabi kata boleh baca walaupun dia buta huruf. Bahkan kalau buta huruf mana boleh baca kafak roh. Jadi kalau orang Muslim betul tahu kayaknya ideologi kafir, ini ideologi kufur, itu maksudnya. Dan itulah Dajjal. Tapi kalau hadis-hadis itu diartikan, dipahami sebagai ciri-ciri dan sifat fisikal Dajjal, ya sekarang belum lahir lah, kita masih selamat lah, karena belum lahir. Nabi sahabat semua selamat, nah, mereka dah wafat, Dajjal belum lahir. Sekarang pun belum lahir. Tapi sampai bila kita berpikir begitu? Ya'juj Ma'juj sudah ada pada zaman Zulkarnain. Tiba-tiba sekarang kan masuk dalam gaib, dalam gua, korek-korek pintu gua. Kalau nanti sudah ada tembok, mata masuk, mereka akan Tembok, tapi sekali tembok-tembok nepi-nepi, ada orang azan, dia lari. pulih semula. Sebab itu selagi masih ada azan, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Saya pun tak tahu dari mana dalilnya. Dari segi nas tidak ada. Dari segi kajian saintifik lagi tidak ada. Kita ini lebih suka apa ya? Dongeng. Tak tahu boleh. Cerita dongeng. Ya, yang kami diajar dahulu, itu kami dahulu diberitahu, tapi tidak disuruh untuk mempelajari. Termasuklah paman itu diajar juga. Tapi tidak disuruh untuk meyakininya. Diberikan penjelasan yang lebih meyakinkan berdasarkan fakta yang boleh bincangkan. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj bukan makhluk jin, itu maksudnya. Kalau makhluk jin itu tak boleh kaji dia. Dia makhluk manusia, penghuni planet bumi pada zaman Zulkarnain. Itu jelas sekali. Tiba-tiba dijadikan dikata sebagai makhluk gaib. Ustaz Zulkarnain the Great kan? Zulkarnain jauh sekali. Zulkarnain yang Quran kata Muslim mukmin. Zulkarnain the Great itu orang kafir. Tak ada kena mengena sama sekali. Mengaitkan itu lagi sesat-sesatnya. Banyak tu bilang. Banyak kan orang Arab Zulkarnain. Maka orang putih panggil Alexander. Alexander. Itu sesat. Pelajarilah, tapi bukan itu diyakini itu aja. Yakini Zulkarnain yang Quran cipta. Kita ini itulah karena tanpa sedari dimasukkan pahaman yang sesat dari Zulkarnain Agung. Ustaz, kalau kita baca dalam Quran, kita Zulkarnain, dan Al-Quran tu bukan semua ceritanya complete. Tak complete kan, kita cakap mak. Dalam Quran ada sejarah, Ya. betul? Ya. Tapi Quran bukan buku sejarah. Dalam Quran cerita tentang sains, kan? Tentang sains. Tapi Quran bukan buku Asal sains. Quran itu sains, bukan sains. 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 S-I-N. Ayat. Nah, dalam Quran ada cerita sosiologi. Tapi Quran bukan buku teks sosiologi.
Itu kenapa? Jadi kalau kenapa orang ceritanya macam tak tahu sikit, itu dah cerita lain. Ya memang bukan sejarah. Kena cari. Lain tak Ustaz. Sekarang Anda bayangkan kalau umpamanya Quran itu buku sejarah, buku sains, buku sosiologi, agar Quran setebal 37 atau sebesar 60 kontainer. Quran jadi setebal 100 kontainer dan tak ada orang baca. Quran itu firman Tuhan. Singkat, padat, ringkas, dan singkatnya itu justru memberikan penafsiran yang luas karena yang disampaikan bukan hanya melalui kalimatnya, terjemahan kalimatnya, tapi juga melalui susunan kalimatnya. Pemilihan kosakatanya. Dibalik kata-kata. Ya contohlah, ida in lau pun makna sudah lain. Ja'a atahadara maknanya lain. Macam mana? Sebab itu cukup pendek tapi maknanya sangat luas dan dalam. Kalau kita kuasai bahasanya lah. Jangan harap buku sejarah, pening. Malah tak mau belajar. Banyak pelajar tak nak belajar. Bangsa dalam surah An-Naba semua Tuhan kata waja'alna lain bahasan waja'alna sebagai tapi ada satu ayat tersebut wa khalaqnakum azwaj dalam semua bacaan apa musafir itu Khalaqa insya'ul syai' min adam ila mawjud. Khalaqa itu mengadakan sesuatu dari tiada. Ja'ala itu mengubah sesuatu yang ada jadi bentuk lain. Itu saja. Ini tepung. Jadi roti canai. Ja'ala. Ini kapas. Jadi kain. Ja'ala. Ini kain ela. Jadilah baju. Ja'ala. Kalau khalaqa mengadakan sesuatu dari tiada. Itu kisahnya. Sebab itu manusia tak boleh khalaqa. Manusia tidak punya kemampuan khalaqa. Manusia hanya punya ja'ala. Itu kisahnya. Jadi bila Allah kata-kata dan kami jadikan malam sebagai itu, ya malam itu Allah khalaqa, maknanya tidak ada menjadi ada. Setelah ada, Allah jadikan malam sebagai rehat. Satu di antara fungsi malam lah. Salah satu di antara fungsi malam sebagai subat, rehat. Itu satu fungsinya, bukan satu-satunya. Rehat jangan hanya diartikan tidur ya. Nanti malam mesti tidur. Sangat dalam tuh mana subat. Sebab kalau rehat kan rohahan. Bahasa istirahat. Subat itu Sabtu, sabat. Kan bahasa ini kan sabat. Bahasa Hebrunya sabat. Sabat, orang Arab panggil subat. Orang putih ambil ciduk apa adanya, ciplak 100% menjadi sabatikal. Gak apa-apa, cuti sabatikal. Mana cuti rehat kan? Tapi lepas baliknya pula, lepas cuti rehat, penat lagi, rehat lagi. Sabatikal itu yang study. Ada ya? Jadi ada yang belum pernah saya sampaikan berkaitan ini karena Allah Akbar. Tadi saya katakan ada rasa yang sangat penting. Jangan kita hanya pikir batu akan tolong kita, pokok atau tolong dalam memerangi orang Yahudi. Tapi kalimat yang diucapkan oleh batu dan pokok yang dikatakan ya Muslim, bukan ya Arab. Batu tak kata wahai orang Arab, wahai orang Palestina, wahai orang Mesir, wahai orang Melayu, tak ada. Wahai ya Muslim. Boleh jadi nanti ada Muslim Kamboja. Asal Muslim karena tidak mengambil kira keturunan, darah, warna kulit, bangsa. Syarat kedua, Abdullah. Sudah layak mendapat gelaran Abdullah. Hamba dan hamba. Apa title hamba itu kita maqam yang paling tinggi di hadapan Allah. Tidak lebih tinggi.
Nabi Muhammad, Rasulullah itu Rasul yang paling utama kan. Rasul kan khotamun nabiyyin kan, Ya. penutup. Itu pun ketika Allah cerita tentang Mi'raj, Allah panggil ke alam yang sangat tinggi, Allah tak panggil subhanalladzi asra bi rasulihi bi abdihi. Kenapa ya? Karena bila orang itu sudah ditiraf kehambaannya, mana sudah berada di makom yang paling Tinggi. tinggi. Rasul itu masih di bawah. Yaitu Nabi lebih suka dipanggil Muhammad Rasulullah wa Abdullahi wa Rasuluh. Abdullahi wa Rasuluh. Dan dalam Quran bila kita lihat orang sampai surah aplikasi Abdullah pasti pilihan Allah yang tidak ada lagi cacat selainnya. Tidak ada cacat selainnya. Nabi pun masih ditegur. Kalau masih bertaraf Nabi masih ditegur. Men, dia Nabi, dia Rasul, tapi masih ditegur oleh Allah. Kalau Allah masih tegur, maknanya Nabi itu boleh kata melakukan perbuatan yang menurut Allah patut kata patut. Tak patut. Tak betul kan? Wah, sudah Nabi. Nabi Yunus bahkan ditegur sampai telan diikat. Tengok dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad pun diingatkan oleh Allah, wala takun ka sahibil hut. Muhammad, jangan macam si Yunus ya. Nanti kamu menghadapi kaum kamu jangan ambil sikap macam si Yunus. Yunus ini mudah merajuk. Nabi Yunus ditegur, dan teguran Allah pada Yunus bukan teguran yang biasa. Telan diikat. Maknanya Nabi Yunus walaupun dah bermakom Rasul, masih melakukan perbuatan yang dinilai oleh Allah tak patut sebagai Rasul. Walaupun mungkin yang bila dilakukan oleh kita patut. Gitu lah. Sesuatu perbuatan yang bila kita masyarakat melakukannya itu biasa. Okey lah. Allah tak tegur. Tapi bila dilakukan oleh yang bertaraf Nabi, dikira tak Nabi Muhammad pernah ditegur ketika tidak melayan umum maktub. Kan? Ada sahabat yang buta minta nasihat, Nabi tak layan, tapi kalau tegur, makna tak sepatutnya. Tapi kalau kita yang melakukan, mungkin tak kisah tak gitu. Sehingga dalam bahasa agama, semakin dekat orang itu dengan Allah, makin dekat, maka makin sering orang itu ditegur oleh Allah. Tak boleh salah sikit pun tak boleh. Cuma itu gitu. Ya kita katalah duduklah di majlis yang formal, yang protokol, di meja khusus dengan orang-orang besar, raja-raja apa macam itu kan. Tak boleh buat salah sikit, tak boleh. Makan tak boleh bunyi, sudah tunggu. Kalau belum kenyang tak boleh minta tambah. Sendawa tak boleh. Tapi kalau kita itu kalau duduk di belakang pintu, depan pintu nak keluar, sendawa silakan. Pasal apa? Jauh kan? Macam itulah ibaratnya. Makin dekat dengan Allah, ibarat tak boleh salah sikit pun Allah tegur. Bukan karena Allah marah, karena Allah sayang. Sesuai dengan sabda Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila Allah mencintai hambanya, Allah akan sering mengujinya. Sering ditegur, sering ditarik telinga dia. Itu bukti yang Allah sayang. Mana kalau orang tak pernah ditegur oleh Allah, sepatutnya gelisah karena Allah tak tegur dia. Bahasa mudahnya, ibarat pelajar lah. Pelajar ini baik disiplin. Tiba-tiba karena dia melanggar disiplin, oleh cikgu ditegur, suruh berdiri. Ya itu mana cikgu sayang lah. Kan budak baik. Tapi kalau budak pelajar tak pernah disiplin, datang sekolah lambat, ada homework tak buat, pergi sekolah pakai kain pelikat, bangun. Kan? Cikgu mengajar dia tidur banyak. Ya, cikgu takkan tegur. Bila cikgu tak tegur, bukan mana sayang. Mana apa dia? Budak itu datang pakai baju. Mana nampak apa itu? Tapi budak yang tak paham dia ingat cikgu suka. Bagus, cikgu tak tegur saya. Justru selain makin kerap ditegur, makin seronok. Itu. Jadi Abdullah itu bukan mudah ya ini rahasia, ada rahasia ini. Muslim dan ya Abdullah. Itulah
tentara yang Allah diberi kelayakan dan diberi kemampuan untuk membumi hanguskan Yahudi suatu masa. Tidak kenal bangsa, tidak kenal suku keturunan, tidak kenal hidup di mana, kampung halaman, background, status ekonomi, tak kenal. Yang penting dua ini penuh. Yang satu yakni Muslim itu kaitan dengan syarat yang ada dalam hati. Yang kedua Abdullah itu syarat di luar perbuatan. Itu sangat dalam maknanya tuh. Sehingga batu pun paham. Kalau dahulu batu katalah ya Melayu, masalah Melayu. Ya Banjar, orang Banjar. Batu tak panggil ya Banjar, tak jadilah orang Banjar. Sebab itu kita tidak perlu menentukan bangsa apa, orang mana, tak perlu. Tapi kalau nak tahu apa clue-nya, ini clue dia. Itulah maksud saya. Jadi tentang menentukan jenisnya, bangsanya tidak perlu. Sudah ya, untuk sementara itu saja. Masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Hadis itu pun belum habis saja kita pelajari. Dan menunjukkan tambahan pengetahuan yang ada berwajib sudah menuju selamat Allahumma wa baik. Allah subhanahu wa ta'ala fokus illa alladziina aamanu bis-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz.